Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun saudara berada. Kembali kita bertemu di dalam pemikiran kita. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan mengenai iman. Apa sebenarnya iman itu saudara? Kita perlu mengenal iman dalam pengertian yang hakiki, yang jelasnya seperti apa pesan Alkitab, supaya kita sungguh-sungguh dapat memahami dan bertumbuh di dalamnya untuk puji hormat nama Tuhan kita Yesus Kristus. Nah saudara, saya akan mengajak saudara untuk membaca dari Ibrani pasal yang ke-11. Ibrani pasal yang ke-11 ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Demikian firman Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Saudara yang kasih, dalam bahasa Ibrani, di dalam kitab Perjanjian Lama, kata iman adalah emun. Kata ini dipakai dan hanya muncul 2 kali dia di dalam Ulangan pasal 32 ayat 20 yang dalam terjemahan bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai kesetiaan. Lalu dalam Habakuk pasal 2 ayat yang keempat diterjemahkan sebagai percayanya, ya. Jadi hanya 2 kali istilah kata imun yang muncul. Tetapi saudara, ada banyak istilah lain yang dipakai, yaitu bahasa Ibrani yang lain, batah, ya. Nah, ini biasa diterjemahkan sebagai percaya. Jadi jikalau kita tidak menemukan atau jarang menemukan kata iman di dalam Perjanjian Lama, bukan karena itu tidak penting, tetapi pendekatannya yang berbeda. Nah, jadi saudara, sementara dalam PB sendiri kata iman itu memang muncul sangat banyak sekali. Dalam kata benda pistis atau kata kerja pisteu dalam bahasa Yunaninya, dia muncul lebih dari 240 kali. Dan dalam kata sifat, ya, pistos, dia muncul 67 kali. Jadi kalau saudara hitung ratusan kali bolak-balik muncul begitu ya. Jikalau dalam PL pendekatannya adalah pada tekanan tindakan percaya dari umat kepada Allah. Misalnya Abraham disebut percaya karena apa? Karena dia mendengar suara Allah, pergi kemana Allah suruh dan jalan. Nah, tindakannya sehingga disebut dia orang percaya. Maka dalam PB yang menonjol adalah tindakan Kristus yang menyelamatkan. Beriman kepada Kristus, percaya kepada Kristus. Nah saudara, ini tidak berarti bahwa Perjanjian Lama tidak mengerti makna anugerah lalu menekankan kepada perbuatan umat. Tetapi justru sejalan dengan waktu sebagai wahyu yang progresif. Karena apa? Karena dari Perjanjian Lama yang berharap kepada Allah dan percaya kepada Allah diekspresikan muncul dalam tindakan, ya, untuk menantikan kedatangan Mesias. Sehingga PL yang terus berjalan sampai ke BB justru merupakan satu kesatuan yang utuh. Dan itulah hal yang bisa dipertanggungjawabkan dari iman yang sejati. Nah saudara, sekarang kita akan mempelajari atau memahami apa pengertian iman. Pengertian iman secara umum perlu kita pahami saudara. Pertama adalah, menurut beberapa filsuf, kalau ini dari kalangan filsuf begitu ya, para pemikir-pemikir baik seperti Locke, Hume, Kant gitu, mereka berkata saudara, bahwa iman itu berada di antara pendapat biasa dan pengetahuan. Artinya begini, manusia menerima, kemudian percaya, tapi belum tentu apa yang dia terima dan percaya itu benar. Jadi artinya saudara, iman itu mempunyai nilai yang rendah karena dia rendah dari pengetahuan yang pasti. Kalau saya tahu, pasti, kan begitu ya, baru saya terima toh. Nah, iman itu dikatakan menerima, dia percaya nih, tetapi belum tentu benar. Nah, jadi saudara melihat bagaimana iman ditaruh lebih rendah daripada pengetahuan. Pengetahuan lebih penting daripada iman. Sehingga iman itu semacam satu sikap emosional saja dari orang-orang tertentu. Sesuatu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara objektif. Sesuatu kondisi yang sangat subjektif sekali. Ya. Jadi iman itu hampir mirip-mirip saja dengan perasaan biasa, seperti bagaimana manusia punya perasaan, feeling begitu ya. Nah, ini saudara, yang pertama. Yang kedua, ada juga yang mengatakan iman adalah suatu kepercayaan yang muncul sebagai sebuah kepastian. Nah, di sini dapat dikatakan iman sebagai ekspresi kepastian dari sebuah apa yang disebut pengetahuan. Nah, jadi saudara, ini mengangkat sedikit derajat iman, tetapi iman diidentikan dengan pengetahuan. Jadi,
Apa yang dipercaya karena apa yang diketahui. Begitu loh. Jadi kalau saya bilang saya percaya karena saya tahu. Dari saya tahu maka saya percaya. Dan saya percaya itu bisa dipertanggungjawabkan, kira-kira begitu. Maka di sini iman sederajat dengan pengetahuan. Ya, kalau tadi lebih rendah, sekarang dia mulai naik pangkat, kira-kira begitu. Iman sederajat dengan pengetahuan. Tetapi paham yang berikut yang perlu kita ketahui adalah yang ketiga, saudara. Iman adalah sebuah kepercayaan yang muncul dari satu hubungan dengan orang yang dipercayai. Iman juga merupakan rasa percaya diri yang mendorong untuk juga percaya orang lain, gitu. Nah, jadi ini lebih dari sekedar satu pengetahuan, sedikit lebih tinggi. Ya, sehingga dia bukan sekedar saja tahu, tetapi ada nilai plus unsur percaya tadi. Ya. Karena apa? Karena pengalaman orang yang dipercaya ini bisa dipercayai. Saya tahu siapa dia, dan saya berpengalaman dengan dia, dan dia dapat dipercayai, maka saya percaya. Jadi, iman lebih daripada sekedar intelektual. Iman lebih daripada sekedar pengetahuan. Ada yang menaruhnya di bawah pengetahuan, ada yang membuatnya sejajar dengan pengetahuan, ada yang membuatnya di atas pengetahuan. Ya, tetapi ini berdasarkan pengalaman hubungan. Jadi, saudara, iman di dalam pandangan umum, kita melihat ada satu semacam tingkat kualifikasinya, begitu ya. Namun perlu juga kita mengerti, saudara, tanpa sadar sebenarnya pengertian-pengertian seperti ini banyak sekali kita pakai dalam kehidupan kita. Bersama dengan Tuhan, dalam kehidupan beragama kita. Bukankah di antara kita banyak yang mau percaya karena memang kita sudah tahu dan pasti yang kita percaya? Iya, saya tahu begini-begini, makanya saya percaya. Jadi percaya karena tahu, begitu loh, saudara. Ya. Yang kedua mungkin kita juga percaya karena apa? Oh, karena kita mempunyai pengalaman. Oh, ini bisa dipercaya betul loh, karena waktu itu saya begini, begitu ya. Nah, ini sangat berorientasi kepada pengalaman. Waktu itu saya ikut begitu, saya berdoa, langsung saya sembuh. Jadi saya percaya, Tuhan itu hidup. Nah, ini orang yang 3 watt ya, kalau nggak sembuh ya jadi nggak percaya, begitu saudara. Nah, waktu pengertian-pengertian secara umum ini masuk menjadi satu polusi kepada pemahaman iman Kristen, maka di sini kan menjadi bahaya sekali. Karena banyak pemahaman-pemahaman seperti ini dibalut dengan ayat-ayat Alkitab sebenarnya, saudara. Jadi pemahaman-pemahaman iman yang umum kita balut dengan ayat-ayat Alkitab sehingga tampak manis, tetapi sebenarnya sangat rapuh. Ini menjadi sebuah peringatan bagi orang-orang Kristen, supaya jangan sampai terjebak kepada pola pikir dunia, tetapi selalu merasa sangat Kristiani. Seluruh konsep iman yang dipakainya tidak lebih daripada pendapat dunia. Kalau itu iman, betapa murahnya, saudara. Kalau iman sekedar apa yang kita ketahui, maka kita yakini. Kalau iman sekedar satu pengalaman yang kita alami dan kita percayai, oh, di mana letaknya? Iman yang berpusat kepada Kristus, yang tetap sama di dalam nuansa yang berbeda, yang tetap sama dalam peristiwa yang berbeda, yang tetap sama dan tidak berubah apapun yang terjadi. Sesuatu yang sulit dipahami oleh zaman, sesuatu yang sulit dipahami oleh dunia ini. Di manakah itu? Nah, karena itu, saudara, kita harus berhati-hati. Karena setiap agama di muka bumi ini memiliki apa yang disebut iman. Tidak mudah membedakan mana iman yang sejati atau sebenarnya kepercayaan diri. Tidak mudah membedakan mana iman yang sejati atau keberanian yang sudah terbentuk di dalam hidup. Mengingat manusia memang adalah makhluk yang sangat hebat, luar biasa. Yang diciptakan memang segambar dan serupa dengan Allah. Hanya sayang saja dia terpolusi dengan dosa. Tetapi kemampuan yang hebat itulah yang justru membuat dia seakan-akan benar, tetapi tidak karena dosa yang ada. Jadi, saudara, di sini kita perlu memahami diri kita dengan baik-baik. Memahami pemahaman yang kita yakini. Jadi keyakinan diri sering sekali menipu. Percaya karena percaya, atau karena ada andalan yang dapat dipercaya. Uang, kemampuan, dan lain-lain. Sambil contoh misalnya, saudara. Saya sering kali bertanya, kalau saudara hari ini beribadah, saudara berbahagia? Iya. Karena apa? Yakin Tuhan menolong? Amin. Nah, pertanyaannya, saudara. Saudara beribadah, saudara yakin Tuhan menolong saudara dalam hidup saudara. Puji Tuhan, itu iman kan gitu ya. Minggu lalu saudara nggak punya uang, saudara beribadah, ya, saudara akan senang. Lalu minggu depan saudara beribadah lagi, saudara nggak punya uang. Kemarin ada uang, sekarang nggak ada uang, sama-sama ibadah. Pertanyaannya, mana suasana hati saudara yang lebih tenang? Jujurnya jawaban adalah ketika kita beribadah dan ada uang, bukan? Kalau nggak ada uang kan pusing juga, begitu ya. Artinya, kalau kita mau jujur sebenarnya iman kita itu berpusat kepada mana sih? Kepada Tuhan yang kita sembah atau uang yang ada di dompet kita yang menjamin hidup kita sehingga kita menyembah Tuhan? Jujur-jujurnya, saudara, di sini kita terkena polusi, bukan? Kita percaya karena ada yang bisa kita andalkan lah, uang tadi itu. Atau mungkin kemampuan menjamin hidup dan seterusnya. Nah, kalau begini,
Apa bedanya kita dengan dunia ini? Tetapi tragisnya, justru kita seringkali merasa amat sangat beriman karena aktiviti atau apa yang kita kerjakan, padahal kita punya konsep yang salah. Karena itu mari kita ngelihat saudara, pengertian iman secara khusus itu seperti apa. Saudara, pengertian iman secara khusus, pertama, iman adalah anugerah daripada Tuhan untuk orang yang diperkenannya dan menjadi percaya kepadanya. Iman adalah yang dianugerahkan oleh Allah. Iman tidak kita bawa dari lahir. Iman bukan merupakan sebuah bakat, saudara. Ya, iman tidak ada begitu saja pada diri kita. Tetapi iman adalah sesuatu yang diperkenankan, yang dianugerahkan oleh Allah. Ya, khususnya dalam iman mengenal Dia, Yesus Kristus Tuhan kita. Filipi 1 ayat 29 mengatakan, kepadamu dianugerahkan bukan hanya percaya, nah, kepada Kristus, tapi juga menderita untuk Dia. Bukan hanya percaya, bukan hanya untuk beriman kepada Dia, tapi juga mau menderita untuk Dia. Kalau bukan karena pertolongan Roh Kudus, siapa yang dapat mengatakan Yesus Kristus adalah Allah yang hidup? 1 Korintus 12 ayat 3 mengingatkan kepada kita. Jadi, iman adalah anugerah Allah yang Allah berikan kepada orang yang diperkenannya. Bukan karena orang itu layak, bukan karena orang itu hebat, tetapi supaya orang itu mampu percaya kepadanya, supaya orang itu mampu mengucap syukur kepadanya. Tuhanlah yang mengambil inisiatif di dalam kita beriman kepada Dia. Karena itu saudara, jikalau iman ada dalam dirimu, bagaimana mungkin kau bisa sombong dan besar kepala, lalu menghina orang lain, seakan-akan orang lain tidak beriman dan kau yang paling beriman? Aneh sekali. Karena iman anugerah itu bukan usahamu. Iman anugerah bukan kekuatanmu. Iman anugerah yang diberikan bukan untuk kau besar kepala. Karena itu, barang siapa yang sombong dengan imannya, menjadi pertanyaan, sebenarnya imannya itu yang mana yang dimaksud? Saya agak mengerikan. Mungkin jangan-jangan dalam pengertian umum, saudara, iman yang dimaksudkannya itu sehingga menjadi sebuah kebanggaan, begitu ya, yang akhirnya membawa sebuah kesombongan. Tentu saja kita bangga kalau kita beriman. Bangga dalam pengertian, oh, aku bangga karena aku dikasihi oleh Tuhan, karena sesungguhnya aku tidak layak. Tapi itu menimbulkan dan memunculkan sikap apa? Rendah hati. Hati-hati ya. Pengertian iman secara khusus yang kedua adalah iman tidak bertentangan dengan pengetahuan, saudara, tetapi iman lebih tinggi dari pengetahuan. Seperti dikatakan, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, begitu ya. Mengerti itu kan tahu. Nah, jadi saudara, di dalam hal ini kita harus memahami bahwa iman tidak bertentangan dengan pengetahuan, tetapi lebih tinggi dari pengetahuan. Iman memberi kemampuan kepada kepengetahuan untuk memahami bukan saja relasi horizontal, yaitu alam semesta ini, tetapi juga relasi vertikal. Tuhan nun jauh di sana. Tuhan yang transenden itu loh, menjadi Tuhan yang imanen, yang dapat kita pahami, kita bersekutu bersama-sama dengan Dia. Jadi kan aneh kalau ada orang bilang, oh saudara percayalah kepada Tuhan, jangan pakai pikiranmu, jangan pakai akalmu. Lah ini ayat Alkitab nggak ngomong begitu kok. Nah yang soal ini nanti kita lebih lanjut akan ketemu lagi, saudara. Ya, akan kita bicarakan lagi. Tetapi hati-hati kepada setiap statement yang dikeluarkan oleh banyak pengkhotbah yang kurang suka membaca Alkitab dengan baik-baik, ya, tetapi sangat suka bicara tanpa berpikir panjang. Harus hati-hati. Sehingga seringkali tanpa sadar juga jemaat menerima tanpa ada satu saringan atau evaluasi, langsung menyampaikan lagi ke tempat lain. Akhirnya terdistribusilah dengan sangat cepat kesalahan, tetapi sangat lambat terdistribusi kebenaran. Nah ini yang sangat menyedihkan dalam kekristenan. Hati-hati saudara ya. Produk palsu selalu memang cepat beredar. Maklum, harganya murah, jadi semua orang beli. Mudah, jadi semua orang cari. Ya, produk asli memang selalu susah, menuntut satu pengorbanan karena harganya tinggi. Nggak semua orang bisa beli, dan nggak semua orang mau beli. Begitu ya. Jadi hanya orang-orang yang sungguh-sungguh yang mau beli. Nah kita harus masuk dalam kualifikasi seperti itu, supaya kita boleh menyenangkan Allah. Pengertian yang ketiga, iman adalah pengakuan percaya yang tidak berhenti loh, tetapi diikuti dengan tindakan mempercayakan diri. Jadi artinya begini saudara, bukan sekedar percaya tapi juga mempercayakan diri. Coba kita bandingkan dengan Yakobus pasal 2 ayat 19 mengatakan, kalau kau berkata percaya, setan pun percaya Allah dan gemetar. Tetapi persoalannya saudara, setan yang percaya kepada anak Allah itu tidak mau mempercayakan dirinya, tetapi sebaliknya dia berusaha menghancurkannya. Dia gemetar, tapi sebaliknya dia berusaha merebut setiap orang yang mau menjadi pengikut Yesus. Jadi iman bukan sekedar percaya, tapi harus diikuti dengan tindakan mempercayakan diri. Itu sebab pengakuan iman kita waktu mengatakan di dalam gereja begitu ya, pengakuan iman rasuli.
Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit bumi dan seterusnya bla 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 bla. Pertanyaannya, apakah saudara juga mempercayakan diri kepadanya bahwa dia Khalik alam, Khalik langit bumi dan segenap isinya, bahwa dia akan menjamin hidupmu sehingga engkau berjalan dengan penuh keyakinan? Atau kau ucapkan itu, tapi kau tetap dilanda oleh kekhawatiran akan hidup ini? Kan aneh. Itu namanya kan percaya tapi tidak mempercayakan diri. Tetapi iman adalah pengakuan percaya yang diikuti oleh tindakan mempercayakan diri. Jadi saudara, iman yang sejati itu pengertiannya harus tepat kita mengerti adalah iman yang selalu berawal dan berakhir pada Kristus. Dan kita sebagai orang percaya terikat menyatu bersama dengan Dia. Dia mengawali dan mengakhiri. Dia yang memulai, Dia yang mengakhiri. Dia Alfa dan Omega itu. Maka kita seperti perumpamaan tentang pokok anggur yang benar. Dia batangnya, maka kita carangnya. Iman itu begitu erat terikat kita dengan Dia. Iman itu ditentukan oleh hubungan kita dengan Dia. Jadi iman yang sejati berawal dan berakhir pada Kristus yang membuat kita tidak bisa besar kepala. Kalau demikian saudara, coba kita mulai memikirkan, selama ini pengertian kita tentang iman itu sudah benar atau jangan-jangan kita sudah terpolusi? Kita perlu dengan jujur untuk melihat, apakah saudara berpikir iman itu sama dengan pengetahuan? Atau mungkin saudara adalah seorang rasional yang menganggap iman itu lebih rendah daripada pengetahuan. Pengetahuan lebih tinggi, dan iman itu cuma semacam sugesti, sikap subjektif yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Atau saudara merasa iman itu sama dengan pengetahuan. Karena aku tahu, maka aku mau percaya. Because I know, I believe. Ya, padahal iman lain. Because I believe, I know. Karena aku percaya, maka aku tahu. Tapi mungkin saudara berkata, karena aku tahu, maka aku percaya. Saudara sederajatkan iman dengan pengetahuan. Atau yang ketiga, iman adalah ekstra memang sih, lebih dari sekedar pengetahuan. Tapi berdasarkan pengalaman, keyakinan, dan pertimbangan. Pengetahuan yang disertai dengan bukti berdasarkan pengalaman. Itulah iman menurut saudara. Seperti saya bilang tadi, muncul dalam manifestasinya, muncul dalam wujudnya. Karena saudara pernah disembuhkan, saudara percaya pada Yesus. Tapi waktu saudara sakit lagi, nggak sembuh, lalu saudara nggak percaya pada Yesus. Saudaranya percaya pada Yesus karena ada pengalaman-pengalaman yang menyenangkan. Saudara mendengar Dia baik, dan saudara mengalami itu sebagai pembuktian. Lalu itulah yang saudara pegang. Tetapi saudara punya pegang satu sisi saja, tidak mau sisi yang lain. Terikat bersama dengan Dia di dalam suka dan duka. Dia anugerahkan bukan hanya percaya, tapi menderita untuk Dia. Jadi, iman yang sejati adalah iman yang bisa menerima apapun yang menjadi ketetapan Allah di dalam hidupnya. Iman yang sejati adalah iman yang terus membawa kita bertumbuh semakin dekat dan semakin mengenal Dia. Iman yang sejati bukanlah iman yang berdasarkan kepada pengalaman-pengalaman pribadi kita. Tapi bagaimana kita memahami pengalaman itu secara utuh di dalam hidup kita. Di sini pengalaman bukan tidak penting, pengalaman penting. Nanti bagian ini kita akan bicarakan berikutnya, saudara. Tetapi yang menjadi penting bagi kita, dalam kita beriman, kita mesti berani mengevaluasi dan menanyakan ke dalam batin kita yang paling dalam. Apakah pemahaman kita tentang iman itu benar atau salah? Iman tidak bisa dikontraskan dengan pengetahuan. Tetapi iman bukan pengetahuan. Iman melampaui pengetahuan. Ya. Bukan karena dia sekedar merupakan sebuah pengalaman, tapi iman melampaui pengetahuan karena iman dianugerahkan oleh Tuhan untuk membawa kita memahami bukan saja hal-hal horizontal yang bisa dipahami oleh pengetahuan, tetapi juga hal-hal yang vertikal yang hanya mungkin kita pahami melalui iman. Nah, itulah yang menolong kita. Itulah yang memimpin kita. Itulah yang membuat kita bisa percaya bahwa di dalam hidup ini Ia ada bersama dengan kita, menuntun kita, menjamin kita, bahkan Dia akan datang menjemput kita. Bukankah itu melampaui pengetahuanmu? Tapi itulah iman yang sejati. Tapi bagaimana pula iman itu kau campur aduk dengan pengetahuan, sehingga ketika Ia membuat satu misteri, tidak ada yang tahu kapan Dia datang, lalu engkau mulai menghitung-hitung lalu mengatakan tahu. Iman perlu takluk. Iman perlu kepasrahan untuk percaya apa yang Tuhan katakan. Kalau Dia katakan tidak ada yang tahu, Anda tidak perlu cari tahu. Karena begitu Anda cari tahu, mungkin Anda adalah orang yang paling sok tahu. Karena akibatnya Anda akan mengacaukan banyak hal dalam kehidupan ini. Misteri tetap misteri, tapi misteri bukan misteri. Karena misteri menjadi sangat sederhana di dalam iman. Karena misteri menjadi clear di dalam iman.
Kita tidak tahu kapan dia datang, tapi kita tahu dia pasti datang. Bukankah itu jauh lebih penting, saudara? Kenapa saudara mau cari tahu dan usil-usilan kapan dia datang? Padahal dia sudah bicara. Tidak ada yang tahu. Berimanlah kepadanya. Dia pasti datang, tapi tidak tahu kapan. Itu contoh yang paling aktual. Hati-hati dengan zaman sekarang. Imanmu yang mana? Sejatikah? Atau engkau perlu evaluasi sendiri? Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan kami berterima kasih untuk apa yang boleh kami renungkan hari ini. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong kami, menuntun membimbing kami supaya kami bertumbuh di dalam iman yang benar kepada anak Allah, Yesus Kristus Tuhan kami. Supaya kami terikat dan menyatu dengan Engkau. Supaya kami tidak terpolusi dalam paham kami tentang iman dengan dunia yang kacau ini. Tolong dan pimpin kami dalam memasuki dunia kerja kami. Menjalani pekerjaan kami hari lepas ke sehari. Menjalani pergumulan-pergumulan hidup kami. Supaya kami boleh tampil sebagai pemenang-pemenang yang menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.